Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya akan membahas kembali saham Pegas, di mana saya sudah membahasnya sebenarnya baru 2 bulan yang lalu ya, tanggal 13 Maret 2024. Saya bahas ulang karena harganya sudah naik cukup signifikan ya, sudah ke 1565 per tanggal 21 Mei 2024. Seperti biasa nanti kita akan update dari 5 parameter kinerja harga saham, fundamental, seasonality, fundamentologi, dan technical. Untuk technical nanti review pola technical di video saya sebelumnya itu akan dibahas lebih detail ya. Kemudian kita akan membahas juga pola technical saham kedepannya. Buat teman-teman yang sudah menonton video saya sebelumnya dan bisa skip aja teman-teman ya, bisa skip ke bagian yang teman-teman inginkan atau dari fundamental, seasonality, fundamentologi atau technicalnya ya. Nah untuk kinerja harga saham sejak IPO ini 1.500 ya, IPO 2023, stok split 1/5 tahun 2008. Jadi kalau teman-teman beli sejak IPO dan dipegang sampai saat ini, harga sudah floating profit 421%. Nah kalau kita cek kinerja harga sahamnya, 3 tahun terakhir ini sudah mulai naik ya, kemudian 5 tahun dan 10 tahun ini masih negatif teman-teman. Ya untuk tahun ini sendiri sudah naik 38,5%, tertingginya pernah di 1.600, terendahnya di 1.060. Jadi harga saat ini tuh harga mendekati harga tertinggi setahun terakhir ya teman-teman. Ini profile company-nya ada di Jakarta. Ini websitenya kalau teman-teman pengen tahu lebih detail mengenai Pegas ya. Ini bidang usahanya distribusi dan transmisi gas bumi. Nah ini gambaran umumnya dia ada upstream ya, jadi ada produksi minyak dan gas dan bumi. Ya, kemudian ada midstream, dia menyalurkan ya, mengoperasikan pipa transmisi ya dan fasilitas regasifikasi LNG. Kemudian ada downstreamnya, dia juga punya pembangkit listrik yang berbahan bakar gas bumi. Ya, nah dia pelanggannya ini dijual ke pelanggan komersial ya, kemudian pelanggan rumah tangga, ada hotel, restoran, stasiun pengisian bahan bakar gas, juga sektor industri. Ya, jadi ini dia ada produksi sendiri, juga ada yang beli dari perusahaan lain teman-teman ya. Dan ini anak usahanya teman-teman bisa cek sendiri lebih detail di laporan tahunan dari Pegas. Kemudian ini areanya Pegas teman-teman ya, sudah jaringannya sudah cukup oke di Sumatera dan Pulau Jawa terutama. Ini Kalimantan juga sudah ada, yang belum ada Sulawesi dan Papua ini ya belum ada ya. Oke, ini adalah pendapatan yang didapat per kuartal 1 2024 ya, dimana kalau kita lihat masih sama, overall ini turun di pihak berelasi terutama niaga gas buminya ya yang turun, untuk pihak ketiganya masih naik ya. Kemudian ini ada tambahan energy trading yang di tahun sebelumnya belum ada, sekarang jadi ada ya. Overall pelanggan masih sama, masih paling banyak didominasi oleh industri dan komersial. Ada pelanggan rumah tangga kedua, ini industri dan komersialnya sedikit menurun karena memang pasokan gasnya memang terbatas dari hulu. Ya teman-teman bisa cek berita-beritanya. Pelanggan rumah tangga tetap masih tersuplai dengan baik dan SPBG juga masih tersuplai dengan baik ya. Pelanggan industri ini ada harga khusus yang untuk khusus industri ya, di beberapa sektor. Mereka juga kemarin jadinya belinya di atas harga yang sudah ditetapkan ya, karena memang keterbatasan pasokan. Oke, ini adalah kinerjanya secara jangka panjang. Kalau kita lihat ini overall naik ya, pernah rugi sekali di tahun 2020, namun kalau kita cek di annualized 2024 ini itu berpotensi mencetak all time high di tahun 2024, baik dari sisi pendapatan maupun kalau kalau labanya enggak ya, dulu 2013 pernah lebih tinggi teman-teman ya, dan 2014 ya, jadi bukan all time high untuk labanya ya, hanya untuk pendapatannya saja. Kemudian kalau kita cek dari struktur pendapatannya, kenapa kok di 2014 itu meskipun pendapatannya tidak setinggi saat ini, tapi labanya lebih tinggi ya, karena memang secara strukturnya bagus teman-teman ya. Dia laba bersihnya waktu itu 21,9%, saat ini hanya 15,3%. Ya, jadi menurun tapi ini sudah better ya. 2020 sempat minus, ini sudah mulai stabil naik, namun belum setinggi tahun 2014.
Dan kalau kita lihat secara detail pendapatannya ini naik 7,8%, beban pokok penjualannya ini yang turun, bukan turun, naiknya tidak lebih tinggi daripada total pendapatan ya, artinya sebenarnya secara persentase turun ya teman-teman ya, secara persentasenya. Persentase ini dan ini ya, kalau secara nominalnya memang naik 3,3%. Jadi laba kotornya bisa meningkat 26,9% ya, laba usahanya pun naik. Dan ini ada tambahan juga yang cukup lumayan ya dari penghasilan lain-lain ya. Ini ada penghasilan keuangan ya teman-teman ya, penghasilan keuangan itu naik dan beban keuangannya itu turun sehingga ada kenaikan di sini ya teman-teman ya. Teman-teman bisa cek di laporan keuangannya lebih detail. Laba bersihnya naik cukup signifikan 30,5%. Valuasi sahamnya pada saat video ini dibuat masih di 0,85, masih di bawah 1. Biasanya di perdagangan di 1,16 ya, di garis hijau ini, jadi masih ada gap. Ya, ini sudah naik ya. Masih ada gap dari average PBV-nya. Kemudian dari sisi PER ini juga masih terbilang murah ya, karena ada di 4,9 ya, dimana rata-ratanya biasanya di 13,3. Nah, untuk earning yield di tahun 2024 ini memang earning yield paling murah ya teman-teman ya. Per kuartal 1 2024 ini paling murah yaitu 23,4% ya. Tapi karena harganya juga sudah naik, maka earning yield-nya saat ini sisa 20,3%. Tapi ini masih murah ya, masih di atas 15% jauh. Berapa harga wajarnya? Ini harga wajarnya kalau misalnya menggunakan metode earning yield, jika kita ingin mempunyai perusahaan yang memberikan return 10-15% dari modal yang kita keluarkan, itu ada di harga wajarnya 2.100 sampai 3.100 ya. Jadi ini naik dibanding harga wajar video saya sebelumnya ya, per kuartal 4 karena performance-nya berubah. Nah, harga saat ini itu terdiskon 15 sampai 26% dari harga wajarnya. Ya, dan di sini ada 20 analis yang merating Pegas 9 buy, 9 hold dan sell-nya 2. Rata-ratanya ada di 1496 ya. Saat ini harganya sudah di atas harga target rata-rata para analis. Nah, untuk dividen ini tidak rutin bagi dividen ya, sempat bolong di tahun 2021 aja ya. Kemudian untuk dividen ini masih sama seperti video saya sebelumnya. Ya, berpotensi memberikan 115, tapi dibandingkan dengan harga saat ini tentunya yieldnya sudah turun ya. Waktu itu video saya sebelumnya yieldnya kalau nggak salah sekitar 9%-an. Ya, karena ini harganya sudah naik, jadi yieldnya turun kalau teman-teman beli di harga saat ini. Dan cashnya ini sangat mampu untuk membayar 100%, bahkan lebih dari 100% sebenarnya ya, cashnya per kuartal 1 2024. Untuk kesehatan finansialnya ini juga cukup oke ya. Debt to equity ratio-nya ini sudah turun di bawah 1. Kemudian secara quarterly juga turun terus dan current ratio-nya juga mulai merangkak naik, baik quick ratio dan masing-masing di atas 1 ya. Nah, untuk seasonality kita lihat ya. Berpotensi naik sudah dibahas di Februari, namun ini turun dan nanti ada di Desember 80% ya. Kemudian untuk bandarmologi ini update di mana video saya sebelumnya tidak ada namanya komisaris dan direksi. Nah, per April sudah ada komisaris dan direksi yang memiliki saham juga ya di Pegas. Peran investor asing, nah kalau kita perhatikan ya, pada saat video saya sebelumnya itu investor asing sudah mulai hijau di sini dan bertambah banyak. April hijau, Mei hijau, dan di bulan Mei ini hanya satu kali dia jualan, yang lainnya dia membeli ya, memborong. Kemudian kepemilikan retailnya, nah ini yang cukup menarik yaitu setahun terakhir sebenarnya masih naik ya. Tapi kita lihat 2 bulan terakhir ini grafiknya turun ya. Jadi ada pengurangan yang cukup signifikan 2 bulan terakhir ketika harganya naik. Jumlah lembar sahamnya juga turun di MN1, tapi jangka panjang ini naik, tapi 2 bulan terakhir juga cenderung turun. Rata-ratanya setahun terakhir masih naik, tapi di MN1 ini sudah turun. Berarti setahun terakhir yang masuk tuh jauh lebih besar nilainya. Karena mungkin saja Pak Loh Keng Hong masuk ya, karena memang Pak Loh Keng Hong memiliki saham di Pegas ini ya, masuk ke 10 besarnya teman-teman ya. Pemegang saham Pegas ya. Dan kemudian di 1 bulan terakhir ini yang keluar 5.000 orang ini kecil-kecil teman-teman ya. Karena rata-ratanya jadi berkurang ya. Jadi ini kecil-kecil dibandingkan dengan average-nya.
Nah, kita cek ya perpindahan saham setahun terakhir. Kalau kita lihat dari grafik ini turun ya, jadi mestinya masih distribusi. Bandar detektor mendeteksinya netral. Secara broker summary ini terlihat malah justru sedang akumulasi, jadi bingung ya. Di sini kelihatan distribusi, di sini netral, di sini akumulasi. Nah, kita lihat di data perpindahan struktur saham yang ini ya, kita bisa lihat ya setahun terakhir April ke April ini masih distribusi ya, investor retail lokal masih membeli, meskipun ya di sini ada Pak Lo Keng Hung juga ya. Saya tidak take out ya, karena tidak bisa di take out ya. Saya nggak ngerti jumlah kepemilikannya berapa karena tidak bisa dilihat karena di bawah 5%. Ya, masih distribusi yang jualan ya ini foreign IB ya, foreign others terutama yang sangat signifikan 4% ya, dan local insurance ya. Nah, kalau kita lihat ya di Maret ke April, lokal ID sudah mulai jualan teman-teman ya. Dan tadi foreign others yang tadinya di yang sebelumnya setahun terakhir dia buang barang ya. Dia buang barang mulai membeli balik. Jadi yang buang paling banyak ini dan ini ya teman-teman ya. Foreign others dan local IS. Kita lihat di bulan April local IS masih buang barang meskipun sudah tidak masif. Namun foreign others ini malah justru beli balik. Ya, dan lokal ID yang tadinya beli sekarang jadi jual. Nah, untuk month to date-nya 1 sampai 21 Mei ini kita lihat di sini masih terlihat jelas naik ya. Jadi masih akumulasi. Bandar detektor akumulasi, di sini juga terlihat akumulasi ya, masih lebih besar dan dikonfirmasi oleh broker Excel dan XC yang ada di posisi sebelah kanan. Jadi ini terkonfirmasi di bulan Mei ini sedang akumulasi. Nah, ini adalah review pola teknikal di video saya yang sebelumnya, di mana waktu saya prediksi sahamnya mungkin akan ranging dulu di sini, baru dia akan breakout naik ya ke 1420. Ya, ternyata prediksi saya salah teman-teman ya. Karena apa? Dia tidak ranging teman-teman. Dia begitu waktu saya update di sini, besoknya dia langsung breakout ya, hanya selisih 2 hari dia breakout dari video saya rilis. Dia breakout ya, kemudian dia naik ke sini ya teman-teman ya. Nah, di sini saya akan bahas lebih detail teman-teman ya, terkait dengan data perpindahan struktur saham ya. Jika teman-teman tadi pengen memiliki data seperti ini, nah saya ada video penawaran di deskripsi ya, teman-teman bisa cek. Nah, ini saya akan jelaskan sedikit ya bagaimana bergunanya data itu ya. Nah, pada saat saya rilis video kan tanggal 13 Maret ya, dan per tanggal 1 Maret itu kita lihat di sini lokal ID ini masih membeli. Jadi berdasarkan data itu mestinya saya di pertanggal 1 Maret sampai 1 April saya tidak melakukan apa-apa di saham Pegas meskipun harga sahamnya naik nih. Ya, tapi berdasarkan data saya nggak perlu membeli di sini ya. Memang datanya sebulan sekali jadi memang rada telat, tapi nggak apa-apa daripada tidak ada sama sekali ya. Sudah naik telat nih teman-teman ya. Kemudian tanggal 1 April kan saya terima data lagi. Ya, Februari ke Maret ya. Nah, di sini lokal ID sudah mulai jualan. Ya, sudah mulai jualan. Meskipun lokal IS sama foreign others masih menjual ini teman-teman ya, tapi acuan saya adalah lokal ID yang lain saja ya. Teman-teman boleh menggunakan metode lain, tapi ini metode saya simple yang saya selalu gaungkan ya. Ya, lokal ID sudah mulai menjual, jadi saya di sini beli. Ya, di sini saya beli per tanggal 1 April saya menerima datanya, saya beli. Ini saya anggap aja beli di harga close ya, teman-teman ya. Di harga close misalnya saya baru terimanya siang atau sore, baru sempat buka, mau closing atau besoknya ya boleh, ini malah besok harinya lebih rendah ya harganya ya. Buy di 1355. Ya, saya diemin aja. Ini akhir bulan tanggal 2 Mei saya terima data lagi dong. Ya, tanggal Mei. Nah, lokal ID masih jualan teman-teman ya, masih jualan, bahkan jualannya lebih masif ya. Dan kita lihat tadi foreign others sudah mulai beli balik ya. Jadi di sini saya lakukan hold dan posisinya sampai saat ini saya sedang floating profit 15,5% ya. Dan nanti menunggu data bulan Juni, apakah sudah saatnya jual atau tetap hold lagi ya nanti ya teman-teman ya. Jadi inilah fungsi dari data yang saya selalu tampilkan ya, dan saya juga memberikan penawaran di deskripsi kalau teman-teman tertarik memiliki data tersebut ya. Nah, dari sini saja 1 April sampai ke sini sudah profit 15,5% dan
kemungkinan masih bisa naik lagi. Kenapa? Karena tadi di bulan Mei itu masih terindikasi sedang akumulasi, ya. Sedang akumulasi, jadi kemungkinan akan di close akumulasi lagi, teman-teman. Karena biasanya kalau sedang akumulasi seperti itu, investor retail lokal jualan. Tadi kita juga lihat ya, di posisi kanan ini ada 2 broker retail yang cukup banyak, teman-teman ya. Jadi kemungkinan ya, tapi saya tetap menunggu data. Tadi kalau misalnya lokal ID masih jualan, berarti saya hold lagi ya. Meskipun harganya turun, saya tetap hold gitu ya, kira-kira ya. Kemudian bagaimana nih pergerakan harga sahamnya ke depan ya. Jadi kalau misalnya memperhatikan polanya itu biasanya kan berkelanjutan ya. Mestinya tetap melihat data, tapi kalau saya buat video kan nggak mungkin saya update setiap bulan ya. Setiap data update saya update kan nggak mungkin ya. Jadi saya anggap saja itu berkelanjutan akumulasinya. Mestinya dia akan ada koreksi dulu, karena kalau naik terus nanti investor retailnya nggak mau jual. Ya, biasanya kan ditakut-takutin, ini sudah naik, turunin ya, takut turun lagi, jadi dia investor retail lepas ya. Memang beberapa investor retail yang beli di sini profit, tapi profitnya kan tipis ya. Yang Pak Lokeng Hong yang hold lama mungkin yang profitnya besar ya, biasanya kan gitu. Nah, ini kan akan turun dulu ya teman-teman ya, akan turun dulu. Ini akan memicu investor retail yang tadinya sudah floating profit besar jadi bersedih ya, menyesal kenapa nggak dijual di sini, akhirnya dia jualnya di sini aja, takut harganya turun lagi. Nah, waktu mereka jual lah, antrian jual itu dimakan lagi oleh big money ya. Jadi akan terbentuk pola uptrend seperti ini ya, bisa naik ke 1750, apalagi nanti mendekati RUPS dan dividen ya. Oke, ini adalah update dari Pegas ya. Terakhir di sahamnya untuk kinerja jangka panjangnya naik, kinerja jangka pendeknya naik per 3 bulan pertama di tahun 2024. Valuasi masih murah ya, meskipun harga sudah naik karena harga wajarnya ikut naik ya. Tidak rutin bagi dividen, forecastnya 7,3%. Berpotensi naik secara seasonality di atas 60% dari bulan Februari dan Desember. Secara bandaramologi setahun terakhir masih terakumulasinya adalah distribusi ya, setahun terakhir, meskipun beberapa bulan terakhir sudah akumulasi, dan di bulan Mei ini juga sedang terlihat akumulasi. Secara teknikal sedang breakout dari MA 200, berpotensi membentuk pola uptrend. Nah, terakhir disclaimer teman-teman ya. Jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah ya. Ini bukan ajakan jual atau beli saham Pegas. Silakan teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri ya. Jadikan video saya ini hanya sebagai informasi pelengkap saja. Bukan dijadikan dasar satu-satunya untuk teman-teman melakukan aksi jual atau beli. Oke, sampai di sini dulu aja analisa saham Pegas ya. Semoga bisa bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.